hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mulai malas beribadah. Banyak orang yang mulai menganggap ibadah itu sepertinya sangat membosankan. Lebih baik kita memilih untuk nonton film Korea daripada kita beribadah. Lebih baik kita nonton sinetron daripada kita ikut ibadah Zoom. Lebih baik kita nonton sepak bola daripada kita duduk 1-2 jam hanya menyaksikan orang-orang beribadah, dan itu sangat membosankan. Saudara, jika orang mulai kehilangan waktu beribadah dengan Tuhan, maka dia kehilangan hubungan yang tak terbatas. Ketika tantangan itu datang, ketika masalah itu datang, dan dia tidak punya kehidupan, punya hubungan dengan Tuhan, dia akan kewalahan. Ketika badai, ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, dan kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan kalah. Tetapi waktu kita sungguh-sungguh memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, ibadah menjadi satu kerinduan, ibadah menjadi satu kesukaan, ya, ibadah menjadi prioritas utama dalam hidup kita, maka waktu kita berhadapan dengan masalah, waktu kita berhadapan dengan tantangan, kita punya hubungan dengan Tuhan tak terbatas, ya. Mungkin orang lain tidak lihat kita, mungkin orang lain tidak bisa tolong kita, mungkin saudara kita tidak bisa tolong kita, mungkin pemimpin kita tidak bisa tolong kita, tapi kita punya Tuhan yang kita bisa kemana saja kita bisa dapat mempunyai hubungan dengan Dia. Kita akan ngomong apa saja dengan Tuhan, kita akan datang pada Tuhan, dan kita akan meminta segala sesuatu kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap cinta kita, Dia tetap peduli kepada kita, Dia tidak meninggalkan kita, dan waktu kita berseru kepada Dia, Dia akan datang untuk menolong dan menjamah kehidupan kita. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita gampang sekali untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Di dalam ibadah, kita juga dikuatkan. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi, saudara, ibadah itu begitu penting. Mulai hari ini, kita berkata seperti Daud, bahwa seperti rusa yang rindu akan air, akan sungai, demikian jiwa kita merindukan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Hari-hari ini orang yang sakit membutuhkan oksigen, dan saudara tahu bahwa oksigen itu, saudara, sangat sulit hari-hari ini didapatkan oleh orang-orang yang sakit. Tetapi kalau hari ini saudara masih bisa bernafas tanpa harus masang oksigen, itu berarti Tuhan mau agar kita benar-benar berkata, Tuhan, aku mau memprioritaskan hidupku untuk beribadah. Jadi saudara, ibadah itu tidak perlu kita dorong-dorong. Ibadah itu tidak perlu dipaksa-paksa. Tetapi itu datang dari hati. Hati yang haus, hati yang rindu, hati yang lapar akan Tuhan. Dan saudara, ketika saudara punya hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, dan waktu saudara datang kepada Tuhan dan saudara menyembah Tuhan, saudara memuji Tuhan, maka percaya bahwa mujizat pertolongan Tuhan akan datang dalam kehidupan saudara. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang punya jalan yang buntu, pintu akan dibukakan. Mengapa? Karena di dalam ibadah ada kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Saya percaya malam hari ini kita mau berkomitmen untuk ibadah. Kemudian yang kedua, standar hidup yang kedua yang Tuhan inginkan buat kita selain ibadah, maka mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat 13. Ayat 13 dari 1 Timotius pasal 4 berkata, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saudara, standar hidup kita yang kedua yaitu kita bertekun di dalam
firman Tuhan. Saya mau tanya kepada kita malam hari ini. Berapa jam saudara baca firman Tuhan? Dalam sehari, berapa menit saudara baca firman Tuhan? Dan coba bandingkan dengan berapa jam, berapa menit saudara habiskan waktu untuk membuka Facebook, membuka Instagram, membuka YouTube, membuka HP saudara. Mana lebih banyak, Alkitab atau HP? Ya kan? Ya, pasti saudara akan menjawab, saya lebih banyak membuka handphone daripada Alkitab. Nah, mengapa saudara banyak orang sesat? Mengapa banyak orang Kristen yang sesat di dalam pikirannya? Mengapa banyak orang Kristen yang murtad? Mengapa banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan? Mengapa banyak orang Kristen yang kecewa? Mengapa banyak orang Kristen yang putus asa, yang depresi? Mengapa saudara? Karena mereka tidak pernah bertekun di dalam membaca Alkitab. Mereka tidak pernah memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Orang suka kalau dengar hamba Tuhan yang lucu-lucu. Kalau pulang dari ibadah ditanya, apa firman Tuhan yang kamu dengar? Maka dia bilang, yang saya tahu tadi pendetanya lucu sekali. Sampai kita ketawa dan hampir jatuh dari kursi. Ya. Jadi pulang yang dibawa itu lucu-lucunya, saudara. Di mana pendetanya lucu, di situ semua orang suka beribadah. Ya. Ya. Saya pendeta Adi, saya tidak terlalu suka lucu, saudara. Saya tidak bisa buat lucu. Istri saya selalu bilang, kalau kamu khotbah selalu buat lucu juga. Saya bilang, saya tidak bisa buat lucu. Ya. Ya. Nah, berapa banyak firman yang saudara dengar yang masuk di dalam pikiran saudara? Ataukah masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri? Saudara, Paulus katakan kepada kita begini, bertekunlah di dalam membaca firman Tuhan. Jangan kita membaca hoax, membaca berita-berita yang hari-hari ini yang lagi viral lebih banyak daripada Alkitab, daripada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini adalah pedang roh, senjata kita. Jika kita tahu firman Tuhan, maka kita punya senjata. Jadi jika iblis datang untuk katakan bahwa kamu jelek, kamu susah, kamu sakit, kamu tidak diberkati, saudara, kita punya senjata dan kita berkata kepada iblis, hai iblis, aku punya senjata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup kepadaku dan hidup di dalam segala kelimpahan. Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Yesus berkata bahwa aku pemenang. Yesus berkata bahwa aku adalah biji matanya. Hai iblis, engkau dengar, engkau tidak bisa menghancurkan pikiranku karena aku punya firman Tuhan. Saudara, iblis paling takut anak-anak Tuhan yang tahu firman dan melakukan firman Tuhan. Ada amin. Saudara, mari hari ini Alkitab berkata bertekunlah di dalam firman Tuhan. Ketika kita jadikan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari, maka pikiran kita akan penuh dengan firman. Hati kita akan menjadi tenang. Ketika kita mulai khawatir, maka firman Tuhan katakan, jangan takut, aku bersama denganmu. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Ketika kita di dalam keadaan yang bimbang, Tuhan Yesus berkata, aku ada bersama denganmu, jangan bimbang. Aku memegang tanganmu, aku yang menuntun engkau. Maka kita tidak akan bimbang, kita tidak akan takut. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara tahu, iblis, dia tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak taat pada firman Tuhan. Iblis tahu tentang firman Tuhan, tapi dia tidak pernah taat pada firman Tuhan. Nah, hari ini, saudara, mari kita sediakan waktu kita. Kita benar-benar menyediakan waktu kita. Kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan.